wabarakatuh. Halo Sobat Artik Potra, selamat datang kembali di Obsesi, Obrolan seputar aksi. Kali ini kita bakal bahas tentang meaningful your participation dengan dua narasumber yang udah kece banget nih. Oke, sebelum kita kenalan sama narasumbernya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Syaida Nafisa Permana dari Pick Air Katarsis. Dan kali ini aku akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Halo Kak. Halo Nafisa. Oke, mungkin boleh kakak-kakak memperkenalkan dirinya masing-masing dan asal instansinya dari mana? Aku dulu ya. Oke. Halo Sobat Cinka. Perkenalkan, nama aku Dinal Azmi. Aku dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi. Halo, salam kenal. Halo Kak Dinal. Oke, selanjutnya boleh. Oke, halo sobat, perkenalan saya Yosi Karuniawan, saya alumni Pick Air Katarsis. Salam kenal semua. Halo Kak Yosi. Oke, kita udah kenalan sama kedua narasumber, ada Kak Dinal dan juga Kak Yosi nih. Kali ini kita bakal bahas tentang meaningful your participation. Sebelumnya, sebelum kita bahas ke meaningful your participation, mungkin boleh dari Kak Dinal dan Kak Yosi memberitahu apa itu meaningful your participation. Boleh Kak Dina dulu. Oke. Terima kasih Kak Nafisa. Jadi teman-teman, meaningful your participation itu adalah partisipasi remaja ya. Dalam hal ini khusus kita sebagai remaja atau remaja berencana, kita akan mengkhususkan ini dalam konteks mengidentifikasi, memahami, mengimplementasi dan juga mengevaluasi sebuah isu-isu terkait kekerasan atau kesetaraan gender dan juga kesehatan reproduksi. Kenapa itu penting? Karena kita sebagai remaja tentunya sedang berproses nih kan, karena kita mempunyai tujuan di masa depan yang cerah, di mana dalam berproses itu kita perlu mengelola diri kita dengan baik. Nah, dengan MYP ini, dengan kita berpartisipasi secara aktif sebagai remaja, tentunya itu akan melatih pengelolaan diri kita agar lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Yosi sendiri gimana? Oke, kalau bagi saya sendiri, kalau kita berbicara terkait tentang partisipasi pemuda dalam artian MYP, ini sangat menarik. Kenapa? Karena MYP ini adalah peran pemuda, peran aktif pemuda yang bermakna ya dalam artian. Bahkan kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Presiden pertama yaitu Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya Guncangkan dunia. Itu luar biasa. Berarti dalam hal ini pemuda itu memberikan peran vital di dalam sebuah bangsa, di dalam sebuah negara. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah transformasi atau perubahan. Dalam artian perubahan yang lebih positif. Keren banget ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang definisi dari MYP itu sendiri. Terus kalau menurut kakak-kakak di sini, MYP itu penting nggak sih untuk terutama ya membangun bangsa Indonesia gitu? Karena kan kita nanti bakal menghadapi bonus demografi. Kemudian dari bonus demografi itu kita akan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira MYP ini perlu nggak sih? Kalau bagi aku sih penting banget ya Nafisa, karena seperti yang aku bilang tadi, di MYP ini kita sebagai remaja melatih partisipasi kita, di mana kita juga melatih cara diri kita mengelola diri kita sendiri maupun negara. Gimana ceritanya kalau kita belum bisa mengelola diri kita sendiri, kita mengelola sebuah bangsa, kan seperti itu ya. Jadi kita di saat remaja ini perlu sangat aktif dalam hal positif ya, untuk terus berpartisipasi sehingga kita akan bisa semakin mengelola diri kita dengan baik. Dan pada akhirnya ketika di masa depan dengan ilmu dan juga pengalaman yang mumpuni, kita akan bisa membangun Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sangat penting banget ini Luar biasa. Oke, penambahan sih. Kalau misalnya ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beranjak ke salah satu program namanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau kita mengenal dengan istilah TPB, itu ternyata negara-negara PBB atau anggota PBB itu mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk apa? Ternyata di sini dia menitik beratkan kepada pemuda, di mana pemuda itu sebagai kunci untuk percepatan pembangunan gitu. Sehingga pemuda ini harus berperan aktif di dalam salah satunya kita berbicara hal kecilnya dalam sebuah organisasi gitu. Untuk apa? Untuk membangun sikap, karakter dan kepercayaan diri sehingga dia bisa berperan dalam mengambil sebuah tindakan, sebuah keputusan untuk melakukan sebuah perubahan seperti itu. Oke, tadi kita bahas tentang organisasi, tapi kalau yang aku lihat di lapangan sendiri itu banyak banget orang tua yang masih beranggapan kalau misalkan kamu tuh masih muda, kamu belum punya pengalaman. Kira-kira tanggapan kalian gimana? Oke, ini dia penting banget. Benar.
kamu itu masih muda, kamu itu belum banyak pengalaman. Nah, ini adalah peran orang dewasa. Untuk apa? Untuk mendampingi. Kenapa? Karena ada beberapa yang mungkin pada saat kapasitas dari pemuda ini kurang mumpuni, berarti di situ ada peran orang dewasa untuk mendampingi, memberikan masukan, memberikan arahan supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang menjadi goal tujuan dari pemuda itu. Sehingga harus punya kolaborasi antara pemuda dan orang dewasa, seperti itu. Setuju. Tadi kita membahas stigma ya. Jadi ketika ada stigma kenapa kamu belum punya pengalaman nih, itu justru akan menurunkan semangat kita untuk berpartisipasi aktif. Jadi sangat penting peran orang tua di sini untuk memotivasi kita baik secara mental maupun juga secara organisasi agar kita bisa terus aktif seperti itu. Oke, kita bahas ke politik kali ya, karena di Oh, sini iya. isu politik lagi panas terkait dengan peringatan darurat. Menurut kakak-kakak di sini, kira-kira anak muda tuh udah boleh belum sih berpartisipasi di politik gitu? Karena kan ada biasanya batas usia gitu ya, dan kemarin barusan diubah batas usianya sama nggak boleh disebut. Mau siapa dulu nih Kak? Boleh. Oke, aku dulu nih ya. Sebenarnya aku sebagai mahasiswa fokus ilmu sosial ilmu politik kali ya menjawabnya ya. Menurut aku boleh nggak sih kita sebagai remaja ikut politik? Menurut aku untuk mengikuti perkembangannya sangat boleh karena kita hidup di negara demokrasi ya. Sehingga kita harus juga tahu nih perkembangan politiknya. Tapi kalau untuk terjun langsung untuk demo, aku rasa kita harus menunggu momentum yang tepat. Dalam arti kita sekarang pentingnya untuk menuntut ilmu dulu nih, kita memperbanyak pengalaman organisasi sehingga kita ketika ikut terjun dalam dunia politik itu tidak buta politik seperti itu kan bisa. Jadi kita harus mencari ilmu terlebih dahulu gitu. Luar biasa. Penambahan dari apa yang disampaikan oleh Kak Dianil ya. Dina. Oke Kak Dina. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak sih kita sebagai anak muda terjun dalam hal politik? Ya boleh-boleh saja, dalam artian harus ada etikanya, harus ada batasannya, dan harus ada tata caranya gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara terkait tentang politik dalam hal pemerintahan, mungkin benar apa yang disampaikan oleh Kak Dinar ya, bahwa harus ada momentum yang pas untuk kita menyuarakan aspirasi kita. Mungkin belum waktunya kita langsung terjun ke lapangan, tetapi kita bisa melakukan dengan hal lain, dalam artian bisa kita suarakan di media sosial, dengan arti ya kita harus menyampaikan dengan etika, dengan tata cara yang baik dalam menyampaikan dalam menyampaikan pendapat kita. Dan kalau seandainya kita masuk ke ranah sekolah, nah ini penting banget. Kenapa? Karena ada salah satu program yang sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan tentang Proyek kelima. Di situ ada salah satu tema tentang suara demokrasi. Di situ mungkin salah satu peran pemuda bisa disampaikan dan disalurkan prakteknya, simulasinya ada di Proyek P5 dalam tema suara demokrasi, untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan dia terkait tentang suara demokrasinya, untuk memilih suatu, misal di sini memilih suatu duta SMA atau memilih suatu wakil gubernur di tingkat sekolah gitu. Itu bisa disuarakan di situ untuk peran aktif pemuda dalam hal politik. Berarti gitu. sesuai dengan porsinya masing-masing ya kayak. Berarti harus ngikutin etika yang ada juga. Benar, itu makanya kalau kita pahami di dalam salah satu kurikulum Merdeka ada istilah pelajar profil Pancasila, sehingga pelajar itu harus memiliki karakter Pancasila. Itu nilai-nilai yang harus dipegang erat oleh bangsa Indonesia, terutama pemuda. Gitu. Oke, kita balik lagi ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sepengetahuan aku, dia tuh dibuat agar para pelajar itu bisa lebih aktif, bisa lebih berkontribusi lagi. Makanya ada sidang P5, terus juga sering presentasi. Kalau menurut kakak-kakak di sini, kurikulum Merdeka tuh efektif gak sih untuk mewujudkan MYP itu sendiri? Saya deh. Ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang efektif atau tidak, menurut saya apa yang diprogramkan, apa yang disusun, dirancang oleh sebuah instansi, dalam artian di sini Kementerian Pendidikan, menurut saya ini efektif. Kenapa? Karena kita melihat goal yang akan dicapai, tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian, di mana dia ingin menginginkan memiliki yang namanya merdeka belajar. Nah, merdeka belajar dalam artian di sini setiap siswa berhak menentukan Jalannya pilihannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan soft skill yang dimilikinya. Tidak terkekang dalam satu arah.
gini. Kenapa? Karena pada saat dia udah sesuai dengan porsi dia, kemampuan dia, otomatis dia akan bisa mengikutinya dengan baik gitu. Dan yang paling penting yang perlu dicatat juga, tadi yang di awal udah disampaikan bahwa Soekarno pernah berpesan, jika saya kirimkan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Dalam artian ini 10 pemuda yang seperti apa? Pertama, 10 pemuda yang memiliki, kalau di Indonesia, karakter profil Pancasila tentunya, memiliki karakter, memiliki etika, memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni sehingga dia bisa merubah dunia itu gitu. Aku senang banget Kak ya, udah tuntas sama Kak Yosi ya. Aku sebagai alumni kurikulum 2013 kali, aku merasa ketika kita dihadapkan dengan isu MYP atau partisipasi remaja, aku merasa kita di kurikulum 13 itu dibatasi, dalam arti ketika kita minat kita di bidang fisika misalkan, tapi kita juga harus belajar pelajaran lain, itu akan menyita waktu kita untuk berpartisipasi lebih di fisika. Jadi menurutku dengan kita ada kurikulum merdeka ini, Nafisa, ketika kita bebas menentukan pilihan kita sendiri, kita merdeka, itu akan memaksimalkan juga kita tujuan kita di fisika. Jadi kita lebih maksimal dalam partisipasinya gitu. Oke, berarti kurikulum merdeka ini efektif banget ya untuk menggali potensi dari siswa-siswi itu sendiri. Kalau dari kakak-kakak di sini ada yang punya pengalaman nggak sih kayak kalian berpartisipasi langsung di organisasi atau mungkin kayak di genre sendiri gitu? Apa dulu kali ya? Boleh. Nah, aku emang anaknya basic organisasi banget ya. Aku sejak SMA itu suka banget ikut organisasi. Kenapa aku ikut organisasi? Karena aku bilang di awal, kita sebagai remaja yang sedang berproses perlu untuk mengelola diri kita. Nah, dari mana kita dapat bisa mengelola itu ya? Dari organisasi ini. Dengan berorganisasi kita mendapat pengalaman, kita mungkin pernah salah, kita jatuh, dan dari sana kita akan berusaha mengelolanya sehingga kita akan bisa menjadi pengalaman, karena sebaik-baik guru adalah pengalaman. Pengalaman aku sendiri adalah pertama organisasi siswa intersekolah itu OSIS, di mana dalam OSIS itu kita akan terus bisa berpartisipasi dalam program-program OSIS, entah itu program kerja 17 Agustus atau program bakti sosial. Itu kan melatih diri kita untuk berpartisipasi aktif tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan masyarakat. Lebih lagi kita tidak boleh membatasi nih, bisa kita tidak boleh membatasi diri kita hanya berpartisipasi aktif di sekolah aja, tapi juga di masyarakat. Sebagai contoh, aku merasa diri aku bebas menentukan pilihan diri aku, dalam arti aku merdeka nih. Aku juga bebas memilih untuk bisa mengikuti organisasi di luar sekolah. Salah contohnya adalah Paguyuban Duta Baca ini, di mana aku bersama teman-temanku melihat nih bahwasanya di wilayahku ini masih banyak anak-anak remaja kita yang belum bisa maksimal nih dalam berpartisipasi aktif. Oleh karena itu aku memiliki inisiatif untuk bisa mengadakan suatu program yang bernama perpustakaan keliling, di mana perpustakaan keliling ini kita kolaborasi antara OSIS, antara taman baca masyarakat, dan juga genre pun sekalipun kita mengadakan suatu program di mana perpustakaan keliling, di mana semua remaja ini kita bisa berpartisipasi aktif dalam suatu program. Nah, kita ngapain aja sih? Yang pertama kita pasti membaca, di mana anak bisa menuntut ilmu dari membaca tersebut. Lalu juga kita ada sesi diskusi, di mana nah ini yang penting ini MYP, di mana kita berdiskusi membahas satu topik, misalkan topik kesetaraan gender. Nah, kita harus tahu peran kita sebagai generasi berencana, di mana kita mensosialisasikan pada teman-teman kita yang mungkin belum pernah terpapar materi kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, sehingga mereka jadi tahu nih pentingnya kesehatan reproduksi tersebut. Jadi kita sosialisasi genre, pentingnya membaca, sehingga semua remaja yang ada itu bisa berpartisipasi aktif seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Betul, penting banget. Kalau misalnya kita berbicara terkait tentang organisasi, pengalaman saya, wah Banyak ya. Jadi ditanya ya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara terkait tentang tujuan, apa sih tujuan saya berorganisasi, itu yang paling penting kita membangun kepercayaan diri kita, kemudian membangun leadership kita, dan yang paling penting banget membangun manajemen organisasi. Dalam artian manajemen organisasi yang saya lakukan itu manajemen diri saya sendiri. Waktu SMA, kita ngomong masalah SMA nih ya. Waktu SMA saya banyak berkesinambungan ya. Ya. Banyak terlibat dalam beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Mulai dari OSIS waktu itu lumayan, saya menjadi wakil atau ketua harian 1 ya. Kemudian saya pernah di PIK juga, dan di masa-masa eskul saya
di PR saya itu di tahun saya adalah masa-masa kebangkitan. PR katarsis ini. Kenapa? Karena dari situ memulai perlombaan di tingkat nasional, bukan tingkat nasional, tingkat DKI waktu itu, dan alhamdulillah kita menjuarai. Dan itu adalah kebangkitan PR katarsis. Kemudian saya aktif juga di PMR, kemudian aktif juga di Rohis, aktif juga di Pramuka. Diborong semua ini ya kayak sini. Aktif juga di Dutch Club, dulu adalah namanya Dutch Club, dalam artian komunitas bahasa Jerman waktu itu. Kemudian saya pernah juga eskul silat, dalam artian waktu itu di zaman saya bukan silat namanya, itu Karasakti. Waktu zaman saya pernah eskul poli juga. Banyak dah. Banyak. Nah, tapi pentingnya gini, bukan berarti pada saat kita mengikuti organisasi atau mengikuti eskul prestasi akademik kita terbengkalai, tidak. Tetapi pada saat kita mengikuti sebuah eskul, akademik kita harus menjadi nomor satu. Dalam arti kita bisa manage waktu dengan baik. Bagaimana kita manage untuk akademik, bagaimana manage untuk non akademik. Dan itu pentingnya kita berorganisasi, kita mengatur, memanage suatu diri kita sendiri untuk mengatur diri kita supaya kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Gitu. Kayak di sini udah sepuh-sepuh ya, organisasinya banyak banget. Kayak aku juga masih di bawah kalian. Bisa di-spill kali apa aja nih organisasinya? Nah, itu benar. Sama Sama ya? beda tipis Oke. doang. Oke, next kita bakal bahas. Tadi kan udah tentang kalau misalkan MYP itu perlu kepercayaan diri gitu. Betul. Di sini kan kita seperti yang kita tahu Gen Z ini disebut sebagai mental yuppie gitu ya. Strawberry ya. Iya, mental strawberry yuppie gitu. Dimana ini tuh ada keterkaitannya dengan orang tua, peran orang tua, dimana ketika masih kecil mungkin tidak didengarkan atau mungkin diabaikan oleh orang tuanya, sehingga si generasi muda saat ini itu banyak yang nggak berani buat menyuarakan pendapatnya, banyak yang nggak percaya sama diri mereka, nggak tahu potensi mereka. Kira-kira ada gak sih solusi dari kakak-kakak semua? Karena kan di sini kakak-kakaknya udah mantep-mantep ya. Nah, boleh Apa kan? dulu ya? Ya, ini kita membahas generasi Gen Z ya. Aku juga Gen Z kan bisa. Oh, ini kayak sih Gen Z gak? Iya. Sama-sama. Cuma kira kenapa sih muncul stigma Gen Z itu kan stigma ya. Kita dari definisi dulu. Stigma itu kan berarti ciri negatif ya. Dalam arti stigma sosial itu adalah kita di label di stigma bahwasanya generasi Z itu lemah atau lembek, padahal nggak seperti itu. Itu kadang muncul dari orang-orang terdekat kita, orang tua, teman, kerabat yang beranggapan bahwasanya kamu kok lemah banget atau kamu belum ada pengalaman apa-apa. Dan itu justru ngebuat kita sebagai Gen Z itu makin tidak percaya diri bisa. Nah, itu makanya dari tidak percaya diri itu maka muncul lagi lah stigma-stigma yang baru bahwasanya kamu kok nggak percaya diri dan sebagainya macam. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama kita sebagai Gen Z ini perlu mengungkapin apa yang kita ingin. Jadi kita harus bisa mengungkapkan bahwasanya kita itu nggak lemah loh. Jadi agar orang lain tuh tahu bahwasanya kita nggak lemah, kita tuh pengen berubah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kita harus tunjukkan. Bukan hanya ungkapin dong, kita harus buktiin juga bahwasanya kita tidak lemah. Dengan cara apa? Kita membuktikan dengan bukti. Entah itu kita mulai berpartisipasi aktif di kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat positif seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan dengarkan stigma-stigma negatif yang tidak membangun. Dalam arti ketika kita sudah melakukan ungkapan dan juga pembuktian tersebut, tapi masih ada aja nih stigma-stigma yang masih datang pada kita, itu wajar dong. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih stigma mana yang bisa kita jadikan evaluasi atau yang kita buang aja nih, kayaknya nggak penting nih untuk kita ambil. Jadi kita tidak usah dengarkan seperti itu. Jadi 3 solusi dari aku. Pertama, kita ungkapkan bahwa kita itu nggak lemah loh, kita bisa buktiin nih. Kenapa tuh kita buktikan nih dengan cara apa? Dengan cara berproses gitu, kegiatan positif sebagai remaja aktif. Dan 3, kita harus bisa memilih mana stigma yang membangun atau juga yang justru hanya menjatuhkan. Nah, Gitu. itu penting banget, benar-benar. Kita menyaring ya stigma dari orang, kita ambil yang positif, kita bawa yang negatif. Untuk apa? Untuk membangun diri kita, membangun kepercayaan diri kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Dina ya. Iya kan Dina tuh, lupa mulu. Kak Dina itu benar. Itu upaya-upaya yang perlu, dalam artian upaya untuk membangun kepercayaan diri supaya stigma negatif tidak kita dengar dan tidak kita telah mentah-mentah, tetapi harus kita saring. Kalau itu pun positif kita ambil. Tetapi yang paling penting, nah itu dia nih, kembali lagi nih, ternyata ada istilah di dalam kurikulum Merdeka. Kalau kita berbicara terkait tentang merdeka itu ternyata ada singkatan dalam pembelajaran. M itu mulai dari diri.
sehingga pemuda itu bisa memulai dari diri, bukan memulai dari orang lain. Apa yang dimulai dari diri biasanya hasilnya akan sesuai dengan keinginan diri, bukan karena hasutan orang. Betul. Gitu ya. Kemudian E-nya apa? E-nya itu adalah eksplorasi, mengeksplorasi diri dia, apa sih kemampuannya, apa sih soft skill yang bisa dikembangkan. Nah itu perlu dilakukan sebagai sebuah pemuda ya. Kemudian yang R, refleksi, dia merefleksikan apa yang sudah dia dapatkan di eksplorasi itu. Benar nggak nih kemampuannya ada di bidang ini? Jika benar, bagaimana saya akan mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya? Itu adalah R-nya. D-nya adalah demonstrasi. Demonstrasi berarti dia mendemonstrasikan apa yang menjadi soft skill dia, kemampuan dia coba mendemonstrasikan, dia coba aplikasikan. Gitu. Itu yang D ya. Kemudian ada yang E lagi. ini adalah elaborasi. Elaborasi itu dia menggabungkan dari apa yang dia mulai sampai dia demonstrasikan. Dia satukan tuh di elaborasi. Kemudian ada K. Setelah dia mengetahui nih apa yang menjadi satu kesatuan di diri dia, kayaknya dia harus berkolaborasi. Kayaknya adalah kolaborasi. Dia harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah itu penting banget sebagai seorang pemuda. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah kembali lagi kita adalah makhluk sosial ya gitu ya. Benar, di makhluk sosial kita penting banget untuk berkolaborasi. Makanya ada undang-undang sebagai dasar untuk kita jalankan dalam kepemudaan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, di mana pemuda itu wajib berkolaborasi dengan pemuda untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kepemudaan, sehingga pemuda bisa berperan aktif dan memiliki atau menggali potensi dirinya gitu. Dan yang terakhir tadi ada apa? A-nya. Apa nih? Setelah dia kolaborasi, dia harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata dong. Dimulai dari M, mulai dari diri, diakhiri dengan A. Aksi nyata yang bisa dia lakukan. Gitu, nggak cuma teori ternyata. Ya, seperti itu. Waduh. Udah nih. Udah tuntas banget. Udah tuntas ya, kayaknya langsung selesai nih Iya. podcast. Oke, aduh aku kehabisan topik. Bahas apa lagi kita? Apa ya? Oke, mungkin bahas ke politik lagi kali ya, karena kan politik lagi panas banget. Terus tadi kita udah bahas tuntas tentang pendidikan. Pasti kan orang yang berpendidikan bakal melek sama politik nih. Kira-kira kalau menurut kakak-kakak semua terkait dengan perubahan usia yang terbaru itu gimana? Berkaitan nggak nih sama MYP? Oke, Ke Dina dulu ya. Kita ini kan isu yang terbaru ya, peringatan darurat. Kita harus cek faktanya dulu nih. Betul. Kita dari urutan kronologisnya dulu. Awalnya kan pada tanggal 20 Agustus nih, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif kita mengeluarkan putusan nomor 60 dan 70 terkait ambang batas parlemen dan juga batas usia gubernur dan wakil gubernur, di mana yang awalnya gubernur itu boleh di bawah 30 tahun sekarang dibatasi nih minimal 30 tahun. Nah, kenapa? Itu diputuskan nih. Nah, tiba-tiba kebesokan harinya tanpa angin atau hujan, DPR sebagai lembaga legislatif membuat undang-undang nih membahas rancangan undang-undang pilkada, di mana ingin mengembalikan putusan MK tersebut. Jadi yang awal tadi, di mana yang awalnya udah tentukan 30 minimal 30 tahun pengen diubah lagi nih, jadi di bawah 30 juga boleh. Sedangkan sebagai kita tahu putusan MK itu mengikat dan juga final ya, seharusnya tidak boleh ada pihak lain yang mengganggunya gitu. Jadi, nah makanya dari situ kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin yang melek politik ya pada demonstrasi ini, apakah ini mengarah ke nepotisme seperti yang sebelumnya sudah ada gitu kan. Jadi pada itu terjadi peringatan darurat dan juga demonstrasi. Nah pada akhirnya tanggal 23 Agustus kemarin, Wakil Ketua DPR RI kita Bapak Sugeng Dasko Ahmad memutuskan bahwasanya DPR tidak jadi RUU tersebut dan mengembalikan putusan ke MK tadi. Jadi tadi poin pertanyaan Visa atau hubungan dengan MYP adalah tentunya kita sebagai generasi muda tentu perlu untuk berpolitik, tapi ada waktunya tersendiri nanti. Sepertinya putusan MK tadi sangat boleh kita berpolitik sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita sebagai remaja sekarang berpolitik dengan cara apa? Seperti disampaikan oleh Kak Yosi, dengan cara di media sosial, tapi dengan etika-etika dan baik. Dan nanti ketika sudah masuk waktunya, sudah minimal 30 tahun, kita boleh terjun misalkan ke dunia politik sebagai wakil gubernur atau gubernur, seperti itu. Iya, seperti itu. Mungkin tambahannya sedikit. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait tentang kemarin ya, darurat, Peringatan peringatan darurat, iya. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalau misalnya
itu sebenarnya menjadi tanda tanya kita. Kenapa sih pada saat MK sudah memutuskan DPR seolah-olah tergesa-gesa untuk merancang atau merevisi undang-undang, dan itu menjadi tanda tanya ke kita. Sebenarnya kalau misalnya dia membahasnya dengan momentum yang pas, mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Tetapi kesannya ini mendekati pilkada, ada kesan terselubung. Itu yang menjadi tanda tanya, dan itu yang menjadi aspirasi dari mahasiswa yang melakukan aksi kemarin di depan gedung DPR RI. Itu sih kalau misalnya ditanya perlu nggak sih sebenarnya pemuda ikut aktif dalam hal politik, sebenarnya perlu. Kenapa? Karena tulang punggung atau fondasi negara itu ada di pemuda. Gitu. Pemuda yang bisa dan yang mampu untuk melakukan perubahan, melakukan transformasi, dan itu menjadi kewajiban kita. Apalagi kita punya tujuan di tahun 2045 bahwa di situ pemerintah ingin membentuk generasi emas bangsa, dan itu berarti generasi kita yang menjadi penerusnya. Kenapa sih nggak orang tua ya? Kalau orang tua kan udah ada masanya, benar apa yang disampaikan. Nah ini adalah masa-masa kita untuk membentuk karakter yang baik, karakter Pancasila yang harus kita tanamkan untuk menjadi generasi emas bangsa. Gitu sih. Jadi kupas habis. Mantap nih. Oke, tadi kita udah bahas tentang politik, tentang pendidikan. Kalau misalkan menurut kakak-kakak sendiri nih ya, menurut lagi ya. Iya. Tunggu sebentar, aku sambil merangkai kata soalnya. Kita sampai minum kali ya. Boleh, sambil makan juga boleh. Kalau mungkin sharing-sharing nggak sih MYP Merdeka deh. Merdeka tadi kita belum bahas. Merdeka menurut kalian itu seperti apa sih? Merdeka, kardinal dulu. Ketika kita bebas menentukan arah hidup kita, itu sih. Ketika kita di depan suatu pilihan, kita tidak tidak mendapat tekanan dari pihak lain, dari hasil dari orang lain. Kalaupun ada masukan atau hasil itu kita keep sebagai saran dan masukan, bukan sebagai paksaan ataupun tekanan seperti itu. Jadi kita merdeka dalam arti bebas menentukan pilihan hidup kita, seperti itu. Setuju sama Kak Dina. Kalau kita angkat, kita tarik nih dunia pendidikan, ada tadi istilah namanya merdeka belajar. Berarti kita harus bisa menentukan kebebasan diri kita untuk menentukan soft skill yang mau kita kembangkan atau ilmu yang mau kita kembangkan. Tidak cuma ilmu pengetahuan, tetapi soft skill juga perlu. Kita bebas memilih sesuai dengan bakat dan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi penting banget untuk pemuda merdeka menentukan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi goalnya, apa yang menjadi impiannya, supaya dia tidak ikut-ikutan. Betul. Kebanyakan tidak saya ikut-ikutan ya. Kebanyakan pemuda saat ini, kalau kita ngomong hal negatifnya, bobroknya lagi ya, dia itu sering ikut-ikutan teman. Terus nggak tahu nih ya. Iya, padahal nggak tahu. Cuma yang penting ikut. Oh, banyak teman karena A, kita ikut karena A. Padahal itu mungkin bukan sesuai dengan potensi dia, bakat dia. Makanya di dalam sekolah harus menentukan mata pilihan, gitu ya, atau mata pelajaran pilihan. Untuk apa? Untuk menentukan sesuai dengan apa yang menjadi impian kita pada saat kita memilih nanti jurusan di perguruan tinggi negeri. Itu dia. Kenapa cerita dikit kali aja ini dipancing ya. Kalau bicara merdeka, sebenarnya aku SMA juga belum merdeka. Kenapa? Karena ketika aku SMP mau naik SMA itu aku bingung nih. Aku mau ngambil IPA atau IPS. Sekarang 2013 kan IPA IPS ya, belum kurikulum merdeka ya. Dimana pada saat itu aku ikut-ikutan temen nih. Dimana ada stigma bahwasannya anak IPS tuh gini, lebih bagus IPA aja. Nah, jadi aku terpancing buat ikut-ikutan IPA. Padahal aku nggak tahu nih, aku tuh mau jadi apa ke depannya. Itu belum merdeka ya. Jadi aku menjalaninya, aku mulai sadar perlahan aku dengan ikut organisasi, dengan berpartisipasi aktif, aku mulai sadar bahwasanya aku tuh sekarang belum merdeka loh. Nah oleh karena itu, walaupun aku anak IPA, aku harus tetap membalancekan, aku harus terus menyeimbangkan jiwa sosial aku dengan cara apa? Dengan cara organisasi, aktif di masyarakat. Jadi ketika aku hanya SMK dan terbatasi dengan peraturan kurikulum tersebut di mana aku harus belajar IPA, aku juga tetap membalancekannya dengan ikut organisasi ataupun kegiatan sosial. Jadi balance antara IPA dan IPS. Nah, hingga pada akhirnya ketika aku sudah bebas menentukan pilihan aku di kuliah, aku mau gak mau nih harus bisa merdeka mengambil menentukan jurusan IPS. Jadi aku sekarang tuh bukan lagi Dinal ya
IPA. Iya, IPA. Jadi aku sudah merdeka Iya, sekarang, iya, iya. dan aku di ilmu sosial di HI Nah, gitu. nah. Jadi buat teman-teman yang belum merdeka nih, Iya. jangan jangan jadikan itu sebagai tekanan, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Kita harus bisa loh berubah dengan cara MYP ini. Benar, itu Gitu. penting. Dan jangan ikut-ikutan teman, Iya, harus menentukan dari diri Betul. sendiri. Itu dia. MYP penting untuk menggali kepercayaan diri. Iya, betul. Mantap ya. Terus untuk membangun MYP kita harus perlu life skill pastinya. Benar. Salah satunya adalah mengenal diri sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak kenal diri kita sendiri, apa yang kita sampaikan juga nggak akan jelas, betul. Waduh, mantap banget ya. Menarik ya. Menarik banget ya, jadi mau nggak selesai kayaknya. Nanti panjang ini sampai 2 jam. Betul. Oke, sekarang tuh banyak banget, balik lagi ke sosial media ya, banyak banget orang yang menyuarakan tentang MYP tersebut di sosial media, tapi ternyata apa yang dia suarakan, apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Menurut kalian itu seperti apa sih? Tentunya kita sebagai generasi harus bijak ya menggunakan media sosial ya. Kita harus memilah dan bisa memilih, jangan gampang termakan hoax. Dalam arti ketika kita menemukan sebuah informasi, kita harus mengecek dulu nih kebenarannya, ini valid atau enggak. Begitu pula ketika kita ingin meng-share sebuah informasi, kita harus pastikan dulu kepada seorang yang ahlinya gitu. Ya, penting banget untuk memvalidasi informasi yang kita dapatkan. Jangan termakan hoax ya. Kita harus pintar untuk menentukan benar nggak informasi yang disampaikan. Apakah cuma sekedar opini yang disampaikan oleh orang untuk menjatuhkan sesuatu atau instansi tertentu? Jangan sampai termakan. Nah, makanya itu balik lagi, pemuda itu harus beretika. Beretika di sini harus beretika yang baik dalam media sosial juga, gitu. Jangan menyebarkan berita yang tidak benar. Harus disaring apakah berita ini benar atau tidak. Kalau benar sesuai dengan apa yang sudah kita saring, kita bisa teruskan kembali informasinya seperti itu. Kita juga sebagai generasi berencana juga harus mengajak teman-teman kita nih. Jadi Iya. bukan hanya sampai di kita aja. Benar. Kitanya bisa menjadi, tapi teman kita makan sama aja Sama gitu. aja. Jadi kita harus bisa mengajak. Iya, betul. Berarti harus memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada Iya, Itu dia. Oke, di sini aku punya, ini bukan kasus ya, tapi banyak banget orang di luar sana. Tadi balik lagi ke masalah pendidikan, mereka tuh punya, misalkan mereka maunya ke IPA, tapi ternyata orang tuanya tuh pengennya ke IPS, atau sebaliknya, anaknya tuh pengennya ke hukum, tapi ibunya pengennya anaknya masuk ke dokteran gitu. Kira-kira ada gak sih solusi-solusi dari kakak-kakak di sini kalau misalkan dihadapi dengan masalah seperti itu? Karena kan ini masuk MYP juga, tapi kan kita juga harus tetap hormat ke orang tua. Itu kira-kira harus gimana sih? Oke, kalau dari saya pribadi ini pengalaman, tapi bukan pengalaman saya sih lebih tepatnya. Muridnya berarti ya, udah sepuh sekali. Kenapa? Karena sebenarnya alhamdulillah orang tua saya bukan orang tua yang mengakang dan memerintah saya untuk menjadi yang dia inginkan, tetapi orang tua membebaskan saya untuk memilih yang menjadi tujuan hidup saya. Dan kalau kita berbicara pada saat di seperti yang tadi disampaikan oleh Nafisa, gimana nih pada saat orang tua menginginkan jurusan A, tetapi kita merasa kita nggak sesuai dengan jurusan A itu, kita harus bisa meyakinkan. Pemuda harus bisa meyakinkan, memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan orang tua. Apa yang dia inginkan itu harus disampaikan dengan baik dan beretika tentunya ya. Dengan beretika, harus ada sopan santun, adab kita, adab orang Indonesia, menyampaikannya dengan baik ke orang tua. Kita harus bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang akan kita pilih itu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga pada saat nanti kita laksanakan, kita lakukan atau kita menjalankannya tidak berat dan sesuai dengan keikhlasan diri kita. Itu yang jadi berat sebenarnya pada saat teman-teman saya, kita ngomongin temannya dulu, pernah ada satu teman, dia nggak mau nih sebenarnya memilih jurusan fisika misalnya, karena saya dulu jurusan fisika. Apa yang terjadi pada saat ternyata dia nggak sepenuh hati untuk memilih fisika, dan ternyata dia masuk di fisika, ternyata itu adalah bukan pilihan dirinya, tapi pilihan orang tuanya. Alhasil kuliahnya berantakan. Yang salah siapa berarti? Yang salah bukan orang tuanya juga, tetapi yang salah bukan dianya juga, yang salah adalah komunikasinya. Gitu. Iya, dia itu nggak menjalin komunikasi yang baik ke orang tuanya. Dia itu belum bisa meyakinkan ke orang tuanya bahwa apa yang menjadi pilihannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu pemuda harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Itu penting, biar kata-kata bertanggung jawab gitu. Udah lengkap banget ya aku namanya S3 ya. Iya, Jadi iya. kita sebenarnya ya kata kuncinya tadi komunikasi. Iya. Jadi kita harus tahu mengapa sih orang tua mengarahkan kita, mengapa orang tua mau kita ke A dan kita menyoba. Betul. Jadi mungkin kalau kita lebih dalam menanyakan, mungkin orang tua udah punya rasa kekhawatiran Nah. gitu kan, kita gede jadi apa nanti, anak kita jadi apa. Nah itulah peran kita sebagai generasi muda untuk meyakinkan mereka, Iya. tapi dengan cara etika yang baik. Kita sampaikan bahwasanya kita passionnya di sini dan kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut. Mau jadi apapun kita itu adalah pilihan aku dan aku tidak menyesal memilih tersebut. Dengan begitu mungkin orang tua akan lebih tenang, anak saya sudah memilih pilihannya sendiri dan bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Benar, Seperti itu itu dia. komunikasi. Iya, Komunikasi yang efektif sesuai Benar. dengan 10 life skill yang ada di Iya. WHO. Oke, kayaknya ini udah panjang durasinya. Mungkin kakak-kakak di sini bisa memberikan kata-kata Closing penutup. statement. Iya, closing statement. Apa ya? Kardinal dulu deh, kardinal dulu boleh kardinal. Oke, seperti yang aku sudah sampaikan tadi di awal, bahwasanya kita sebagai remaja sedang berproses. Kita harus belajar mengelola diri kita dengan baik hingga tujuan kita nanti ingin menjadi apa. Nah, kita di materi MYP ini tentunya kan kita bebas memilih pilihan kita. Jadi kita harus banyak-banyak berpartisipasi aktif sebagai remaja dalam kegiatan apapun, entah itu hal positif, tapi tidak yang negatif. Jadi kita harus banyak memberikan diri kita pengalaman-pengalaman di bidang yang positif. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau tidak mencoba kita nggak tahu nih rasanya gimana. Seperti kan, kalau kita jatuh kita bangkit lagi karena tidak ada keputusan yang salah. Ketika keputusan yang kita ambil itu menjatuhkan kita, itu memberi kita pelajaran gitu. Tapi ketika keputusan kita yang ambil itu benar, itu akan memberikan justru yang lebih banyak buat diri kita. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru buat generasi muda. Gitu, itu dia penting. Tambahan sih dari saya. Closing statement dari saya mungkin jangan takut untuk memulai. Iya. Mulailah dari diri sendiri untuk membangun kepercayaan diri dan harus ada aksi. Oh iya. Mantap. Oke, mungkin kakak-kakak mau pantun dulu gak sebelum kita tutup nih? Pantun. Ayo, Aku belum nyampe pantun sebenarnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada dong. Ya, Ada ada. dulu ya. Oke, aku udah nih. Nah, boleh. Kardinal aja ya. Kardinal udah diambil. Saya versi cakepnya aja. Oke, Oke. jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Seman 94. Cakep. Kalau kita ingin menjadi generasi berencana, kita harus bisa menjadi generasi yang hebat. Gitu. Mungkin untuk mengakhiri kita boleh obsesi lagi pakai jargonnya. Oke. Oke. Nanti kalau aku bilang obsesi, udah tahu jawabnya? Siap. Oke. Obsesi, Obrolan seputar aksi. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan buat kedua kakak-kakak ini, boleh ya kak DM Instagramnya, follow Instagramnya. Oke, nanti bakal dicantumin Instagramnya, jadi kalian bisa tanya langsung ke kedua kakak-kakak ini yang pastinya udah punya pengalaman yang wow, mendalam banget. Oke, kita boleh say apa ya? Say goodbye. Dadah, thank you. 5, 4, 3, 2, 1.